Halo, perkenalkan, nama saya Jason Fernando dari kelas 12 PS. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mengenalkan tentang negara New Zealand atau Selandia Baru, yang akan membahas tentang fisiografis, demografis, perekonomian, dan berbagai hal-hal menarik yang ada di Selandia Baru. Baik, kita mulai. Yang pertama, Selandia Baru terdiri dari dua pulau utama, yaitu Pulau Utara dan Pulau Selatan, serta 700 pulau kecil yang ada di sekitarnya. Pulau Utara dan Pulau Selatan dipisahkan oleh Selat Cook selebar 22 km di celah tersempitnya. Selandia Baru memiliki panjang lebih dari 1.600 km, mewujud dari utara ke selatan, dan memiliki lebar maksimum 400 km, melintang dari barat ke timur, dengan garis pantai sepanjang kira-kira 15.134 km dan total luas daratan seluas 268,21 km persegi. Karena pulau-pulau luarnya terbesar jauh dan garis pantai yang panjang, negara ini memiliki sumber daya kelautan yang melimpah. New Zealand is known for its stunning natural landscapes, including mountains, beaches, forests, and lakes. The country is also famous for its unique wildlife, such as kiwis, kookaburras, and tuataras. Maori culture is an important part of New Zealand identity, and there are many cultural sites and traditions throughout the country. New Zealand is a developed country with a strong economy and high standard of living. The country is a member of the United Nations, Commonwealth of Nations, OECD, and many other international organizations. The official languages are English, Maori, and New Zealand Sign Languages. Secara umum, kondisi fisiografis New Zealand sangat bervariasi, mulai dari pegunungan, daratan, dataran tinggi, lembah, dan pantai. Di Pulau Utara terdapat serangkaian pegunungan yang dikenal dengan Pegunungan Utara, yang membentang dari utara ke selatan pulau tersebut. Di antara pegunungan tersebut terdapat beberapa dataran tinggi yang subur, seperti Waikato dan Taranaki. Pulau Utara juga memiliki wilayah geotermal yang sangat kaya, seperti Rotorua dan Taupo, yang dikenal dengan sumber mata air panas, geysir, dan mata air beracun. Kemudian di Pulau Selatan terdapat pegunungan selatan yang membentang dari utara ke selatan pulau tersebut. Pegunungan ini terkenal puncak-puncaknya yang menjulang tinggi, seperti Gunung Cook yang merupakan puncak tertinggi di New Zealand. Pulau Selatan juga memiliki banyak danau indah, seperti Danau Tekapo, Danau Wanaka, dan Danau Wakatipu. Selain itu, New Zealand juga memiliki pantai yang indah, terutama di sepanjang pesisir Pulau Utara dan Selatan. Beberapa pantai terkenal antara lain seperti Piha, Rockland, dan Kari-Kari di Pulau Utara, serta Milford Sound di Pulau Selatan. Secara keseluruhan, kondisi geografis New Zealand yang bervariasi menawarkan banyak tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi, mulai dari pegunungan, pantai, danau, hingga dataran tinggi yang indah. Kedua, kita akan masuk ke sisi demografisnya atau kondisi demografisnya. New Zealand adalah sebuah negara dengan populasi sebesar 5,1 juta jiwa pada tahun 2021. Populasi New Zealand berasal dari berbagai latar belakang etnis, dengan mayoritas penduduk berasal dari keturunan Eropa, Maori, dan Pasifik. Sebagian besar penduduk New Zealand tinggal di daerah perkotaan, terutama di Auckland, Wellington, dan Christchurch. Berdasarkan data statistik resmi New Zealand, pada tahun 2021, sekitar 70% penduduk New Zealand adalah keturunan Eropa, 16% penduduk New Zealand adalah keturunan Maori, 10%-nya adalah Asia, dan 8% adalah Pasifik. Dan sisanya berasal dari kelompok etnis yang lainnya. Kebanyakan penduduk New Zealand berbicara bahasa Inggris, tetapi bahasa Maori juga diakui secara resmi di negara ini. New Zealand memiliki sistem pendidikan yang berkualitas dan gratis untuk warga negaranya.
mulai dari pendidikan dasar hingga universitas. Tingkat bela huruf penduduk New Zealand sangat tinggi, dengan sekitar 99% penduduk di atas 15 tahun mampu membaca dan menulis. New Zealand juga dikenal sebagai negara yang sangat terbuka dengan imigrasi dan imigran. Pemerintah New Zealand memiliki kebijakan imigrasi yang fleksibel dan menyambut para imigran yang memiliki keterampilan dan pengalaman yang diberikan oleh negara ini. Kemudian, secara keseluruhan, New Zealand adalah negara yang beragam secara etnis dan kaya akan kebudayaannya yang unik. Populasi yang terdidik dan terbuka terhadap migrasi telah menjadi kekuatan bagi pertumbuhan dan kemakmuran negara ini. Perekonomian New Zealand adalah perekonomian pasar yang terbuka dan bergantung pada keperdagangan internasional, dengan sektor jasa sebagai penyumbang terbesar terhadap produk domestik bruto atau PDB negara tersebut. Sektor pertanian dan sektor perikanan juga merupakan sektor penting dalam ekonomi New Zealand. Berikut adalah beberapa indikator ekonomi yang signifikan di New Zealand. Pertama adalah PDB atau produk domestik bruto. PDB New Zealand pada tahun 2021 mencapai sekitar 249,9 miliar dolar AS. Kemudian, tingkat pengangguran. Menurut data di tahun 2022, tingkat pengangguran New Zealand itu sekitar 4%, bahkan di bawah itu sekitar 3,2%. Inflasi. Tingkat inflasi di New Zealand pada tahun 2021 sekitar 3,3%. Neraca perdagangan. New Zealand merupakan negara pengekspor neto dan produk utama seperti produk susu, daging, dan buah-buahan, dan pastinya keju. Mata uang. Mata uang resmi di New Zealand adalah dolar New Zealand atau NZD yang sering diperdagangkan di pasar mata uang internasional. Secara keseluruhan, perekonomian New Zealand relatif stabil dan terus berkembang, dan fokus kepada sektor jasa dan perdagangan internasional. Namun, seperti kebanyakan negara lainnya, New Zealand juga mengalami krisis ekonomi atau memang terkena dampak dari pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada 3 tahun terakhir. New Zealand memiliki banyak hal unik yang membedakannya dari negara-negara lain di dunia. Berikut beberapa nyatanya. Pertama, All Blacks. All Blacks adalah tim rugby nasional New Zealand yang sangat sukses dan terkenal di seluruh dunia. Mereka memiliki rekor kemenangan terbaik di dunia dan memiliki tradisi haka, tarian perang Maori sebelum pertandingan dimulai. Kemudian, Hobbiton. Hobbiton adalah lokasi film The Lord of the Rings yang merupakan film waralaba yang tersukses yang ada di New Zealand, sehingga memuncaki pasar film internasional yang sangat tinggi dengan keuntungan yang besar. Lokasi film The Lord of the Rings dan The Hobbit terletak di Waikato, Selandia Baru. Pengunjung juga dapat melihat tempat ini dan mengunjungi rumah-rumah Hobbit yang dibangun dengan detail yang luar biasa. Kemudian, kiwi. Kiwi adalah burung yang tidak dapat terbang dan hanya terdapat di New Zealand. Burung ini juga menjadi simbol nasional negara ini. Kemudian, bungee jumping. Bungee jumping adalah olahraga ekstrim yang pertama kali dilakukan di Kawara Bridge di Queenstown, New Zealand. Sekarang, bungee jumping menjadi kegiatan populer di dunia. Kemudian, ada Milford Sound. Milford Sound adalah suatu tempat di Fiordland National Park, di mana pengunjung dapat melihat keindahan New Zealand yang menakjubkan seperti gunung, air terjun, dan fauna liar. Maori Culture. Maori Culture adalah budaya asli New Zealand yang kaya dan bersejarah. Ada banyak tempat di seluruh negara di mana pengunjung dapat mengalami dan belajar tentang budaya Maori, seperti Te Puia di Rotorua. Selandia Baru memiliki lebih banyak domba daripada manusia dengan rasio 7:1, di mana dengan populasi manusia yang berjumlah 5,1 juta jiwa dan populasi domba yang mencapai 26 juta ekor. Wow, fantastis sekali. Di mana ini untuk pertama kalinya kita dapat melihat bahwasannya ada negara di mana jumlah hewan ternaknya lebih banyak daripada jumlah populasi yang ada di sana.